Kita mesti tetap mencintai anak-anak kita tuh dengan luar biasa, Mas. Yeah. Ketika anak kita gagal, kita tetap mencintai dia. Jangan tampakkan muka kecewa kita, karena itu adalah hujam di jantung, pas banget, menghujam banget itu. Dalam banget ya? Dalam banget, karena dia sudah mengecewakan. Yeah. Jadi kalau saya nggak tahu almarhumah dan Mama Aya, tapi kalau saya selalu bilang begini, kalau kamu gagal, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu berhasil, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu nakal, Bubu tetap mencintai kamu. Kalau kamu baik, Bubu tetap mencintai kamu. Kesimpulannya, apapun yang kamu lakukan, Bubu tetap mencintai. Okay. Karena aku akan main di dua lingkaran. Lingkaran perbuatan sama lingkaran pribadi. Lingkaran pribadi, aku ridho kamu jadi anakku. Aku ridho kamu jadi anakku. Semoga kalau Bubu ridho, Bapak ridho, maka akan turun ridhonya Allah. Okay. Sehingga rumah kita penuh dengan cinta. Tapi Bubu nggak ridho nih, sama lingkaran perbuatan, gue sikat lu nanti, gitu. Itu anak-anak mesti tahu. Yeah. Jadi ketika aku marah, dia tahu itu ada di lingkaran perbuatan. Bukan di lingkaran pribadi, karena udah disampaikan dulu dari kecil, ditanamkan bahwa perbuatan dan pribadi dua cerita yang berbeda. Marah boleh nggak? Boleh, boleh banget. Tapi bisa milih kata-katanya kan? Karena kata-kata itu berbeda sekali, perbuatan dan pribadi. Yeah. Contoh, ini sindroma anak tengah. Entah kenapa anak tengah selalu begitu. Kalau nggak baik banget, begitu deh. Rezeki saya dan Gilang dapat anak nomor 2, begitu deh banget, gitu. Lingkaran ini saya mainin nih di anak nomor 2. Salah satunya, caranya misalnya, aku tidak pernah membandingkan anakku yang nomor 2 dengan kakak dan adiknya. Nggak pernah. Kok kamu beda sama kakakmu? Nggak bisa kamu kayak adikmu. Nggak mau aku omong gitu. Karena itu udah masuk ke pribadi, nusuk tuh sampai ke jantung. Maka aku masuknya di lingkaran perbuatan. Apa yang mesti dikoreksi nih di dia. Yeah. Dan itu yang dilakukan. Karena sekali lagi, kalau ingin mau ngoreksi anak boleh, tapi tetap dengan kesadaran mana perbuatan, mana pribadi. Maaf ya Mas Mi dan juga yang lain yang nonton, kita itu baru jadi ibu ketika anak kita lahir loh. Sebelumnya kita nggak pernah jadi ibu. Yeah. Kita orang bodoh dan nggak pernah sekolah jadi ibu. Ayah-ayah juga gitu. Seorang ayah baru jadi bapak ketika anaknya lahir. Anak juga gitu. Dia baru jadi anak ketika dilahirkan. Maka rumah itu adalah tempat untuk saling membersamai belajar. Okay. Untuk anak yang hebat, yang pintar, yang keren, yang sesuai dengan keinginan ibu bapaknya, kita belajar nggak? Enggak. Kita nggak belajar karena sama. Yeah. Kalaupun ada yang beda-beda dikit, less effort deh. Tapi dari anak yang sangat berbeda, kita belajar banyak di situ. Kembali lagi, kan ayah saya 9 tahun kemudian menyusul ibu meninggal ya. Yeah. Ayah saya tuh keras banget, ya iyalah. Didikan zaman dulu ya. Nggak pernah bilang I love you, nggak pernah bilang bangga, nggak pernah bilang hebat, nggak pernah. Termasuk anak-anaknya? Ke anak-anaknya. Karena mungkin nggak kebiasaan dan nggak ada contoh, kan bapaknya udah meninggal dari kecil. Ayah saya juga belajar menjadi ayah yang semakin baik, dan di akhir hidupnya mencoba untuk menyesuaikan apa keinginan saya, emosi saya. Ketika saya jadi yatim piatu dan kakak-kakak udah menikah kan. Sebelum jadi yatim piatu kan kakak, jadi ibu saya meninggal, Mbak Aya udah menikah kan. Yeah. Jadi dua udah dengan suami masing-masing, cuma tinggal saya sama bapak saya. Jadi bapak saya tuh menyiapkan kalau Syahnas jadi yatim piatu, tanpa kakak-kakak, karena kakak-kakak sudah menikah, dia mesti
membuat bahwa si bungsu cukup dicintai.